Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Karmila Damayanti, yang kedua Asmaul Husnawa, yang ketiga Junaidi, yang keempat Mirza Zuraidima. Dari hasil review jurnal kami terdapat judul yang kami peroleh yaitu klasifikasi berita online menggunakan metode SPM dan KNN. Objek penelitian kami yaitu berita online dan menggunakan SPM dan KNN. Jurnalnya berasal dari Jurnal Manajemen Sains dan Seni, volume 5 nomor 2 tahun 2016. Nama penelitian pada jurnal kami ini yaitu Siti Nuraisa dan Kartika Fitrianisari tahun 2016. Dari hasil penelitian kami terdapat abstrak yang kami peroleh yaitu penelitian jurnal ini menjelaskan tentang teknologi informasi adalah salah satu topik yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Teknologi diperlukan pada zaman sekarang, evolusi semakin maju dan alat yang digunakan di zaman sekarang semakin canggih. Maka dari hal tersebut, penelitian mengemukakan bahwa teknologi informasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari diimplementasi pada manusia. Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi adalah SPM dan KNN. KNN ini memiliki kelebihan dalam hal data training yang cukup banyak. Metode SPM ini untuk klasifikasi data, khususnya data teks. Menggunakan metode ini akan dibandingkan untuk mengetahui hasil ketepatan klasifikasi. SPM menghasilkan kernel linear dan kernel polinial. Karena dibandingkan dengan KNN, maka SPM lebih bagus daripada KNN. Dengan hasil nilai akurasi, recall, precision, dan ensure sebesar 93,3%, 93,2%, 93,63%, dan 93,14%, atau yaitu nilai dari akurasi sendiri yaitu 93,3% dan recall yaitu 93,2%, precision yaitu di 93,63%, dan measure itu sebesar 93,14%. Tinjauan pustaka dari review jurnal kami yaitu yang pertama text mining. Text mining merupakan salah satu cabang ilmu data mining yang menganalisis data berupa dokumen teks. Menurut para ahli bahwasanya text mining adalah salah satu cara dari analisis teks yang dilakukan secara otomatis oleh komputer untuk mencari informasi data yang bagus berkualitas tinggi dari suatu rangkaian teks yang tercantum dalam sebuah dokumen atau Hand, Campbell, dan Fay. Text mining biasanya digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya biomedis, keamanan dan media online, pemasaran akademik, pengembangan perangkat lunak, dan aplikasi. Studi kasus dilakukan dalam text mining. Langkah awal sebelum data dianalisis menggunakan metode pre-processing text. Yang kedua itu pengertian dari pre-processing text. Pre-processing text adalah salah satu tahapan sebelum memproses data, di mana data mentah diekstrak menjadi data testing. Pre-processing text ada 4 tahapan, yaitu yang pertama scaffolding, tokenizing, stopword, dan stemming. Dan sebelumnya mari kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan scaffolding. Scaffolding adalah salah satu proses merubah karakter pada teks menjadi huruf kecil. Karakter yang diproses dari huruf A sampai huruf Z, dan selain karakter tersebut akan dihilangkan seperti tanda baca, tanda titik koma, tanda angka. Tokenizing sendiri merupakan suatu proses fungsi mengubah kalimat menjadi kata-kata atau memutuskan urutan string menjadi potongan kata berdasarkan tiap kata dan menyusunnya. Stopword merupakan salah satu kosakata yang tidak merupakan kata yang unik atau ciri pada suatu dokumen atau tidak menyampaikan pesan apapun signifik pada teks atau kalimat. Dalam menggunakan stopword ini, kosakata yang dimaksud yaitu kata penghubung dan kata keterangan, misalnya sebuah, pada, dan oleh, dan sebagainya. Stemming adalah salah satu proses mendapatkan kata dasar dengan cara menghilangkan awalan dan akhiran, sisipan, dan concatenation atau kombinasi dari awal dan akhiran. Metode penelitian pada jurnal kami ini yaitu sumber data. Pada metode ini, sumber data dilakukan dalam peneliti ini adalah artikel berita pada koran online detik.com yang terdiri dari 5 kategori: news, science, hot, sport, dan auto. Dari data yang diambil 100 artikel dan keseluruhan 500 variabel bebas 3784 word vector yang telah dilakukan pre-processing. Yang kedua yaitu langkah dari analisis. Data yang dianalisa pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan data artikel. Kedua, melakukan pre-processing text yaitu stopword, scaffolding, tokenizing.
Dari melakukan preprocessing ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama proses steaming, menyiapkan data artikel dalam bentuk Excel, kemudian dilakukan running dan menggunakan XAMPP. Yang kedua tahap stopword dan scaffolding, yaitu hasil dari steaming di running menggunakan stopword R. Data stopword diambil dari tesis F, judul A, Study of Steaming, Effect dan Informasi Retrieval in Bahasa Indonesia. Pada tahapan tokenizing, hasil dari scaffolding dilakukan running data pada software WK. Yang terakhir itu merubah teks menjadi vektor pembobotan kata dan TF-IDF. Ketiga itu membagi data menjadi data training dan data testing, melakukan klasifikasi menggunakan SPM. Yang pertama menentukan pembobotan parameter dari SPM tersebut atau parameter dari SPM tiap jenis kernel. Yang kedua membangun metode SPM menggunakan fungsi kernel. Yang ketiga menghitung nilai akurasi dari model yang terbentuk. Keempat melakukan klasifikasi menggunakan KNN. Yang pertama itu untuk mengklasifikasi menggunakan KNN terdapat pertama menentukan nilai K atau menentukan nilai dari KNN tersebut. Kedua menghitung kuadrat jarak atau quality extent masing-masing objek terhadap training data yang diberikan. Yang ketiga mengumpulkan label kelas Y atau klasifikasi KNN. Yang kelima itu membandingkan performasi antara metode SPM dan metode KNN berdasarkan tingkat akurasi ketepatan klasifikasi. Hasil dari pembahasan. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami peroleh yaitu yang pertama Support Vector Machine atau SPM. Pada penelitian klasifikasi bertahun lalu digunakan metode SPM. Fungsi kernel yang akan digunakan adalah kernel linear dan polynomial. Berikut merupakan pembahasan dari kernel linear dan kernel polynomial. Kernel linear menggunakan parameter C dan rentang 10-3 sampai 10-3 untuk data training. Dalam menggunakan kernel linear untuk dapat stopword vektor dengan menggunakan K false cross validation sebesar 10⁻³ Vol didapatkan nilai ketepatan paling besar yaitu 100% pada semua word vector 3784 dengan menggunakan C sama dengan 0,01 sampai C sama dengan 1000. Pada C sama dengan 0,001 didapatkan hasil ketepatan klasifikasi yang berbeda. Parameter C sama dengan 1 akan digunakan pada data testing dengan word vector sebanyak 3784. Selanjutnya dilakukan ketepatan klasifikasi pada parameter polynomial dengan menggunakan parameter C pada rentang 10-3 sampai 10⁻³ dengan parameter Y sama dengan 1, R sama dengan 6, dan P sama dengan 3. Percobaan menggunakan C 10⁻³ sampai 10⁻³ yang hasilnya adalah C sama dengan 0,1 sampai 1000. Nilai akurasi sebesar 100%. C sama dengan 0,1 nilai akurasi yang sudah converger. Maka selanjutnya digunakan C sama dengan 0,1 digunakan pada data testing. Vol sama dengan 10, hasil kecepatan sama dengan klasifikasi dengan menggunakan kernel linear pada word vector dengan angka 3784 menghasilkan hasil rata-rata sebesar 100%, yaitu kategori finansi hot dan sport. Finansi hot, sport, auto, dan news. Bahkan kategori yang di atas tidak terdapat kesalahan klasifikasi pada kategori tersebut. Yang dikategorikan ke dalam kategori lain terdapat 2 artikel dan 1 artikel. Cukup sekian hasil dari presentasi dari hasil review jurnal kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.